Halo teman-teman semua, langsung saja happy weekend, selamat berlibur ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekitar 50 emiten yang direquest oleh teman-teman di grup. Kita akan bagi menjadi 5 video ya. Om, kalau 5 video kebanyakan ya. Kalau kebanyakan ditonton silakan, nggak ditonton juga silakan ya, bebas. Kalau ditonton semoga aja dapat jackpot kayak kemarin kan ada di ST, Zata, itu banyak itu video-video minggu kemarin yang dapat jackpot itu kan banyak. Jackpot ya, bel juga. Jadi video kita sedikit banyaknya adalah manfaat insyaallah. Langsung yang pertama ada Adro, dia netral aja di harga 2230. Baru kemarin ya dia itu bagi dividen kan, belum lama ini. Untuk Adro secara teknikal daily dia agak berbahaya ya, agak beresiko juga. Terlihat dia punya aurat di sini. Dia punya gap dari 2230 sampai 2120-an, itu cukup banyak poinnya. Jadi hati-hati saja buat teman-teman yang sudah terlanjur masuk di atas 2200 ya. Dia punya support, punya garis di 2200, itu garis yang tidak boleh ditembus oleh Adro. Apabila dia menembus 2200, maka besar kemungkinan potensinya turun ke 2100-an, itu Adro, hati-hati. Jika kita melihat dari MACD dan RSI-nya Adro pun dia cukup berbahaya, oke? Lebih baik dihindari dulu buat teman-teman yang belum punya barang. Kalau mau masuk di harga berapa Om? Kalau mau masuk, kalian lebih baik nunggu di bawah 2000, itu lebih enak ya. Di bawah 2000 itu lebih enak. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya di 2100-an boleh. 2100 sampai 2200, mohon maaf, 2100 sampai 2000 itu boleh lah kalian nyicil-nyicil. Cuma lebih enaknya memang di bawah 2000, di 1900 atau 1800 ya. Kalau target Adro memang jauh ya, target Adro bisa ke 2400 bahkan 2700. Namun santai, oke? Ingat kata ISO speed, santai-santai, oke? Gitulah untuk Adro, menarik cuma santai. Lanjut ada ASLC, dia terkoreksi 1% di harga 94. ASLC secara teknikal weekly dia masih koreksi sehat, masih bagus ya, masih punya potensi juga. Dia lanjut naik ke harga 103 bahkan sampai 110. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya ASLC menarik. Namun ingat ini adalah time frame weekly, jadi ada potensi 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan ke depan baru naik ke sana. Tinggal kalian sabar atau tidak. Yang jelas untuk ASLC targetnya jelas, dia bisa naik ya, tinggi, terbang pun bisa. Nah, jika kita melihat dari technical daily-nya ASLC, dia ada dua kemungkinan. Dia bisa saja mantul, lanjut naik ke atas ke harga 100, bisa juga dia turun ya. Nah, ini kemungkinannya ada dua, silahkan. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI, cenderung untuk koreksi dahulu. Kalau teman-teman suka dengan ASLC, boleh kalian cicil beli di harga 93 sampai dengan 89. SL apabila dia closing di bawah 89. Oke, saya ulangi, kalian boleh beli di harga 93 sampai 89. SL kalau dia closing di bawah 89. Target TP boleh sampai 100. Itu targetnya ke sana ya untuk ASLC, silahkan. Weekly-nya cakep kok. Cuma ya nggak bisa berharap langsung 1 hari naik gitu, nggak bisa. Tunggu 3 hari, seminggu atau 2 minggu boleh. Gitu ya untuk ASLC, silahkan manfaatkan cicil-cicil beli. Lanjut ada BKSL, dia terkoreksi 5% di harga 152. Ini cukup ikonik juga, cukup epic juga pergerakannya kemarin, sempat terbang sampai harga 170 dan sekarang dibanting lagi di 150-an. Jadi untuk BKSL apakah masih menarik Om? Jawabannya masih menarik, namun dia ada potensi koreksi dulu dan ini manfaatkan untuk cicil beli ya. Area beli yang paling enak untuk BKSL adalah under 150 ya. Di bawah 150 kalian boleh nyicil, itu enak. Silahkan. Kalau memang suka BKSL, tunggu di bawah 150. Jadi dari 150 sampai 140 itu adalah area yang cocok untuk nyicil BKSL. Targetnya BKSL bisa balik ke 160 bahkan 170 lagi. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya BKSL pun cukup menarik ya. Cukup menarik.
Dan jika melihat dari weekly-nya BKSL memang masih ada potensi lagi. Nah, tinggal kalian tunggu saja di bawah 150. Om, kalau yang udah punya barang di atas gimana? Nah, kalau yang udah punya barang di atas, kalian persiapan AVD rank harga dari 150 sampai 140. Kuncinya BKSL adalah dia nggak boleh jebol 138. Kunci dari BKSL ya, nggak boleh closing di bawah 138. Itu kalau dia closing di bawah 138 ya potensinya turun lebih dalam lagi gitu. Semoga aja dia nggak jebol sampai 138. Boleh ya manfaatin nyicil-nyicil untuk BKSL, silahkan. Lanjut ada cek, dia terkoreksi 2,47% di harga 158. Untuk sektor farmasi, sektor kesehatan memang masih belum oke ya, lanjut turun kembali. Kemarin itu, bukan kemarin sih, kita sering lah bikin video tentang cek, dia menarik, ada potensi naik. Ternyata apa? Ternyata teknikalnya digagalin lagi. Ya udah, kalau memang kasusnya seperti cek ini, ya udah turun terus ini. ATL enggak? Cek dulu. Oke. Secara teknikal daily, weekly pun dia terlihat ATL ya. Untuk teman-teman yang udah punya cek, harap berhati-hati. Jika dia jebol 157, 156, maka besar potensinya lanjut turun lagi. Sampai mana Om? Sampai bawah ya. Ini sampai bandar bener-bener jualan. Bahkan bisa balik lagi ke harga 147, 148. Bandar bener-bener jualan terus ini sambil menekan harga agar retail-retail yang punya barang di harga 200-an itu cut loss dulu. Jadi ini hati-hati buat teman-teman yang punya barang cek, kuat-kuatan sabar dengan bandarnya, silahkan. Harusnya ya, karena dia udah turun 4 hari ya kan, 4 hari dia turun, harusnya adalah satu candle hijau untuk penyegaran ya buat teman-teman yang mau memanfaatkan momen barangkali dia ada reversal. Kalian boleh nyicil di harga 158, 156, SL dekat aja di 154. Target TP-nya bebas, itu untuk cek ya. Namun ini memang resikonya agak tinggi ya, karena turun terus potensinya gitu untuk cek. Sampai kapan Om turun? Sampai benar-benar dia itu sideways cukup lama, sampai benar-benar supportnya kuat, baru dia akan reversal dan terbang lagi ke 200-an. Itu sih untuk cek. Oke. Untuk sementara ceknya dilupakan dulu. Lanjut ada Halo. Ini adalah emiten blacklist kita. Grup kita udah memblacklist Halo karena kita setiap rekom Halo udah 3 kali rekom Halo gagal terus ya. Dikenain SL dulu baru diangkat. Selalunya gitu dan itu menyebalkan. Jadi kita lebih baik skip aja di Halo blacklist. Oke. Untuk Halo secara teknikal weekly dia sebenarnya menarik ya, ada potensi naik dengan target kenaikan terdekat ke 97 dulu. Apabila dia break 97 maka potensinya ke 104, 105. Bagus untuk Halo ini ya, terpantau dia udah mulai ada pantulan gitu ya. Oke. Wah ini cakep nih, ini cakep. Oke. Udah sideways cukup lama juga buat teman-teman yang belum punya Halo. Kalau memang suka Halo ya, kalau memang suka Halo silahkan cicil beli dari harga 92 sampai 88. 92 sampai 88, SL boleh di 86 ya. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya Halo cukup oke. Dia punya potensi naik dengan target kenaikan terdekat ke 95, 97, 100 bahkan sampai 105. Untuk Halo silahkan akum saja. Boleh, ini masih anteng, masih punya potensi juga. Semoga kalau memang sektor farmasi, sektor kesehatan dia udah mulai ada pantulan ya. Semoga aja Halo ikut kena tarik ya. Dia kan sektornya kesehatan tuh. Semoga aja gak lama sektor kesehatan dapat jatah. Ini kan belum ya sektor kesehatan. Oke. Silakan cicil-cicil saja dari 92 sampai 88 ya untuk Halo. Target TP sebenarnya bebas. Oke. Itu saja sih untuk Halo, cukup menarik. Lanjut ada Harum, dia terkoreksi 4% di harga 12.30. 1230 Harum ya.
Harum Energy secara technical weekly dia sebenarnya masih menarik, masih punya target ke 1700 ya. Mohon maaf, 1370, 1380, targetnya 1400 lah, target ke sana. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun masih cukup oke, tapi ini weekly guys. Ingat, ini weekly ya. Ini weekly. Historinya setelah dia bikin candle yang seperti ini, besoknya dia full merah. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Historinya seperti itu guys. Historinya oke. Itu yang perlu diwaspadai, dan dia juga udah membuat 4 candle hijau, yang mana itu adalah 4 minggu dia berarti hijau terus. 4 minggu dia closing hijau terus, luar biasa loh. 1 bulan Harum sudah hijau, dan itu patut diwaspadai. Kondisi dia juga sedang berada di resisten, jadi untuk si Harum hati-hati. Kalau kita melihat dari technical daily, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Apabila dia jebol 1200, maka potensinya ke 1170, bahkan bisa ke 1100 ya. Itu hati-hati untuk teman-teman yang nggak punya Harum, lebih baik tunggu koreksi di 1100-an aja, itu lebih oke ya. MACD dan RSI pun cukup high risk, hati-hati. Oke, buat teman-teman yang sudah punya barang ya, manfaatkan AVD-nya boleh di 1100-an sampai area 1000. Oke, itu sih untuk Harum. Targetnya memang masih jauh, untuk Harum masih bisa ke 1300-an lagi, tapi lebih baik koreksi dulu. Oke sih itu untuk Harum. Lanjut, ada neraca ya, NRCA Nusa Raya Cipta, dia terkoreksi 2% di harga 1185. NRCA secara technical daily dia masih ketahan ya di garis warna hijau ini, hati-hati di 1150, nggak boleh jebol. Selama dia masih di atas garis hijau masih aman ya. 1150 jebol maka potensinya ke 1000, dan jika 1000-nya jebol potensinya ke 800. Itu hati-hati. Secara MACD dan RSI agak kurang oke ini. Hati-hati deh, hati-hati aja. Kalau kita melihat dari technical weekly pun dia agak kurang bagus ya guys. Kalian pantau, MACD-nya nggak bagus, RSI pun nggak bagus. Dia pun jebol garis kuning juga. Potensinya memang lanjut turun dulu ini. Buat teman-teman yang sudah punya NRCA, boleh cut loss dulu apabila dia jebol 1150. 1150 jebol, cut loss dulu nggak apa-apa, dan tunggu lagi di 1100, bahkan tunggu di 1000 aja gitu. Untuk NRCA ya, hati-hati. Tapi memang kalau kok dia mantul di 1150 ini ya dia bagus kalau dia mantul ya gitu. Kalau mau nyicil silakan dari harga sekarang ya, nyicil silakan di harga sekarang sampai 1150 SL kalau dia closing di bawah 1150 gitu. Asumsi dia mantul, tapi jebol hati-hati ya. Kalau jebol bisa dalam. Itu sih untuk NRCA. Lanjut ada PG, dia menguat 2% di harga 228 untuk PG. PG Panca Global ya, ini ya, luar biasa PG. Udah lama saya nggak pernah trading di PG ini. Apakah menarik dia? Oke, secara technical daily dia membuat candle kesehatan ya, karena dia habis turun cukup banyak ini, buatlah satu candle untuk sehat-sehat gitu. Untuk PG pada minggu besok, pada hari Senin dan Selasa, dia wajib hijau jika memang ingin selamat ya. Wajib, hukumnya hijau, wajib ini. Kalau dia lanjut turun maka berbahaya, potensinya bisa ke 200 kalau memang lanjut turun. Jadi pada hari Senin dan Selasa besok, kalau memang PG ingin menarik, dia wajib hijau, wajib ya, nggak boleh. Dan dia wajib closing di 230 gitu. Pantau aja teman-teman besok pada hari Senin, apakah dia mampu ke 230. Kalau memang mampu di 230, itu boleh kalian cicil beli, dan target memang ke 250 kalau naik. Kalau besok kok malah dilanjutin turun ya, seperti ini nih, dia kan udah bikin candle hijau nih, bikin satu candle hijau, besoknya malah diturunin lagi. Nah ini kalau polanya kayak gini, skip dulu ya, potensinya turun berarti gitu. Kalau kok dia turun, tunggu di 200-an aja. 200 nggak boleh jebol nih. Kalau dia jebol maka potensi turunnya bisa lebih dalam lagi. Itu kalau melihat dari technical daily. Jika kita melihat dari technical weekly, ya terlihat dia punya garis di 216 ya.
dan dia masih di bawah 230. Ini yang agak nggak enak ini di sini, dia masih di bawah 230, jadi kayak tanggung gitu guys, closingnya itu tanggung banget. Harusnya dia di 230 sekalian closingnya, biar dia punya potensi ke 236 sampai 250. Namun pantau aja hari Senin besok, kalian boleh beli apabila dia jebol 230 ya, gitu. Boleh beli dari 230 sampai 226, SL deket aja di 222 gitu. Untuk PG kalau memang jebol nih, jebol gitu, jebol SL kita misal, tunggu di 200-an itu ya. Untuk PG hati-hati, pada hari Senin dan Selasa besok harus naik kalau memang mau menarik. Itu untuk PG. Lanjut ada TOSK, dia menguat 1% di harga 65. Untuk TOSK ini harusnya menarik ya, dia seperti Zata. Harusnya dia masih murah guys, masih belum terbang juga tuh gini. Jackpot ini guys, jackpot. Semoga aja seperti Zata ya, tapi yang nggak harus kayak Zata langsung arah gitu, enggak, cuma ini menarik gitu. Secara teknikal daily MACD dan RSI nya oke, dia ada potensi terbang ya. Lanjut punya target ke 71. Apabila dia break 71 maka terbanglah dia lebih tinggi lagi, melayang ini, meledak malah gitu. Itu secara teknikal daily. Jika kita melihat dari technical weekly-nya TOSK pun sama ya, dia punya potensi naik ke harga 68 terdekat. Apabila dia break 68 maka potensi ke 71, dan jika dia break 71 maka potensinya ke 77, 75, 77 gitu untuk TOSK. Jadi boleh dibeli nggak Om? Jawabannya boleh. Kalian boleh nyicil beli ya dari 65 sampai dengan 60 area beli. Jauh nih, area belinya jauh nih karena targetnya tinggi. Dari 65 sampai 60 boleh beli SL apabila dia closing di bawah 59. Itu untuk TOSK. Boleh, silahkan kalau memang suka. Boleh. Oke, untuk TOSK seperti itu saja, menarik. Kesimpulannya 60 sampai 70% ada potensi naik. Silahkan cicil beli di 65 sampai 60, atau tunggu deket-deket 60 juga boleh, misal di 62 atau 63 boleh juga, bebas. Yang penting area belinya dari 65 sampai 60, SL apabila dia closing di bawah 59, potensi naik. Lanjut terakhir ada Unilever, ini masih di boykot nggak sih? Nggak tahu, saya nggak ikut-ikutan yang begitulah, bodo amat. Terkoreksi 5% di harga 2450. Oke. Unilever secara teknikal daily dia jebol ya, dia jebol garis, maka ada potensi lanjut turun lagi ke harga 2300 sampai 2250. Itu secara teknikal daily. MACD dan RSI pun patah. Hati-hati kalau dari teknikal daily. Jika kita melihat dari technical weekly pun sama, dia punya target turun ke harga 2300. MACD dan RSI pun berbahaya. Jika dia jebol 2300 maka potensinya ke 2250, dan jika dia jebol 2250 maka potensinya ke 2200 sampai 2100. Itu hati-hati untuk Unilever. Buat teman-teman yang belum punya barang, skip dulu, tidak disarankan untuk membeli. Dan jika sudah punya barang, pantau hari Senin besok. Kalau dia lanjut turun maka pertimbangkan untuk cut loss. Jika memang besok Senin dia mantul dan hijau, itu bagus ya. Kalau memang dia besok bikin candle hijau dan closingnya hijau, itu bagus, ada nafas. Kalau dia nggak hijau, turun malah, yaitu berbahaya. Om, kalau saya minusnya udah gede gimana? Nah, kalau memang omnya minus udah gede, pertimbangkan untuk AVD saja, jangan cut loss, karena udah gede, sayang duitnya. Begitu ya teman-teman. Oke, ini menjadi penghujung video kita yang pertama. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye bye.